وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المظلمة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وأذكركم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Al-Fakir selaku khatib berwasiat khususnya untuk dirinya sendiri dan umumnya kepada sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang begitu sangat amat penting di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana pertanyaan ini datangnya bukan dari manusia atau makhluk lainnya, tetapi pertanyaan ini datang langsung dari Tuhan semesta alam, datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ketika bangsa jin mendengar pertanyaan ini, mereka semua menjawab: la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada sedikit nikmatmu yang kami dustakan, falakal hamdu, maka bagimulah segala puji. Pertanyaan ini berada di dalam satu surat yang dimana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan surat tersebut merupakan pengantin atau mempelainya Al-Quran. Beliau mengatakan likulli syai'in arusun wa arusul Qur'ani suratul Rahman. Segala sesuatu pasti memiliki pengantin, pasti memiliki mempelai, dan pengantinnya, mempelainya Al-Quran ialah surat Ar-Rahman. Oleh karenanya tidak sedikit dari bangsa, dari umat muslim yang menjadikan surat Ar-Rahman ini sebagai maharnya tak kala mereka menikah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ar-Rahman ada satu pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua. Pertanyaannya tidak lain ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Seandainya kita melihat, seandainya kita hitung, seandainya kita memperhatikan berapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ini di dalam surat Ar-Rahman, maka kita akan menemukan pengulangan tersebut sebanyak 31 kali. Yang dimana surat Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Artinya hampir 40% isi kandungan surat Ar-Rahman ialah satu ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ialah pertanyaan yang berbunyi, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini tidak asing di telinga kita semua.
Kita semua sering sekali mendengar ayat ini. Kita semua sering sekali membaca ayat ini. Bahkan kita semua tahu arti dari ayat ini. Akan tetapi, pernahkah kita semua duduk untuk merenungi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ayat ini dengan sedemikian banyaknya di dalam surat Ar-Rahman? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di dalam surat Ar-Rahman dengan sedemikian banyaknya? Al-Imam Al-Khazin di dalam tafsirnya beliau mengatakan, karrarallahu ta'ala hadhil ayata taqriran lin ni'mati wa ta'kidan fit tadhkiri biha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ayat ini itu untuk menjelaskan dan menerangkan, mengingatkan kepada kita semua akan nikmatnya. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sungguh sangatlah banyak sekali. Sampai-sampai kita selaku orang yang diberikan kenikmatan tersebut tidak bisa menghitungnya satu persatu. Sampai-sampai kita selaku orang yang diberikan kenikmatan tersebut tidak bisa menghitungnya secara detail, karena saking banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan ada seseorang yang mencoba menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, Allah katakan la tuhsuha. Orang tersebut tidak akan bisa, orang tersebut tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah diberikan Allah satu persatu. Orang tersebut tidak akan bisa, tidak akan mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah secara detail, karena saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua itu, bagaimana kita semua membalasnya? Apakah kita selaku manusia bisa membalas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau bagaimana kita semua menyikapi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisakah kita membalas kenikmatan tersebut dengan memperbanyak ibadah? Bisakah kita membalas kenikmatan tersebut dengan memperbanyak amal soleh? Al-Imam Muhammad Ali Toha Ad-Durrah di dalam tafsirnya beliau mengatakan, innal insana mahma amila minas solihat wa abadallaha ta'ala la yuwafi haqqa asghari hadhihi ni'ami. Sesungguhnya manusia mahma amila minas solihat, berapa banyak pun amal soleh yang ia kerjakan, wa abadallaha ta'ala, dan berapa banyak pun waktu yang telah ia gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, amal solehnya tersebut, ibadahnya tersebut, la yuwafi haqqa asghari hadhihi ni'ami, itu tidak akan memadai satu nikmat yang paling kecil yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Oleh karenanya dijelaskan dalam satu riwayat bahwasanya di akhirat nanti, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba-hambanya, udkhulu ya ibadi al-jannata birahmati, wahai hamba-hambaku, kalian masuklah kepada surga dengan rahmatku. Lalu setelah itu ada seseorang yang di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari 500 tahun, dirinya mengatakan, la ya rabbal bi'amali, tidak wahai Tuhanku, tetapi dengan amalku, bukan dengan rahmatmu aku memasuki surga, tetapi aku memasuki surga dengan amal ibadahku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengulanginya, udkhulu ibadil jannata birahmati, wahai hamba-hambaku, kalian masuklah surga dengan rahmatku. Tetapi hamba tersebut masih kekeh, bal bi'amali ya Rabb, tetapi dengan amal ibadahku, wahai Tuhanku, aku memasuki surga, sampai 3 kali. Akhirnya
Allah Subhanahu wa taala memanggil salah satu malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala timbang seluruh kebaikan yang ia kerjakan selama di dunia ini, seluruh amal ibadah yang telah ia lakukan selagi dirinya hidup di dunia ini, dengan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, yaitu nikmat bisa melihat. Padahal di dalam satu riwayat diterangkan bahwasanya selagi dirinya hidup di dalam dunia, dirinya hanya bisa melihat dengan satu mata, satu lagi buta. Maka ditimbanglah semua amal solehnya, semua amal baiknya, semua ibadahnya dengan satu kenikmatan, bisa melihat dengan satu mata. Kemudian ternyata nikmat yang Allah berikan, satu kenikmatan bisa melihat dengan satu mata, itu jauh lebih berat daripada seluruh amal ibadahnya, jauh lebih berat daripada seluruh amal solehnya, jauh lebih berat daripada seluruh kebaikan yang ia lakukan semasa hidupnya. Lalu akhirnya orang tersebut pun mau memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirinya memasuki surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua tidak bisa membalas kenikmatan yang Allah berikan dengan ibadah kita. Jangan sampai di antara kita semua mengira bahwasanya ibadah kita semua itu bisa sepadan dengan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sungguh jauh sama sekali. Oleh karenanya, bagaimana kita semua menanggapi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita? Para ulama mengatakan manusia hanya bisa mensyukuri kenikmatan tersebut. Oleh karenanya, syukur itu wajib bagi kita semua. Mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Andaikan kita semua mensyukuri kenikmatan tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kenikmatannya. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana mensyukurinya? Apa hakikat daripada syukur tersebut? Al-Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan bahwasanya hakikatnya syukur ialah zuhuru asari ni'matillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Hakikatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menampakkan bekas kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Bagaimana? Yaitu dengan lisannya yang senantiasa basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hatinya yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan anggota badannya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, meninggalkan semua keharaman yang Allah larang, semua larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang kepada dirinya. Itulah hakikatnya syukur. Maka dari itu, ketika ada seseorang mensyukuri nikmat Allah hanya batas sekedar di lisan saja, maka syukurnya belumlah sempurna. Syukur yang sempurna yaitu tidak hanya di lisan saja, tetapi harus dengan anggota badannya juga yang senantiasa mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita semua pernah mendengar satu kisah dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan hatta tawarramas qadamahu, sampai-sampai dua kakinya itu bengkak. Akhirnya istrinya Sayyidah Aisyah mengatakan, lima sonata hadza ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian wahai Rasulullah? Afala qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah mengampuni kesalahan-kesalahanmu? Lalu ayat ini juga diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk mengingatkan kepada kita semua agar kita semua senantiasa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita syukuri kenikmatan tersebut. Syukur dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semakin seseorang mensyukuri kenikmatan Allah, maka semakin taat dirinya beribadah. Semakin seseorang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka ibadahnya semakin banyak, semakin dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang senantiasa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira, alhamdulillah hamdan kabira, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna ala malaikatihi al-qudsi wa ayyadahu bil mu'minina ajma'in. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka a'taytana al-islam min ghairi an nas'al fala tahrimna jannata wa nahnu nas'al. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.